Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, bukan yang kedua maupun yang ketiga, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita kepada zaman yang ilmiah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lora Sandardavi dari kelas 8C. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Menyambut Lebaran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita dan berganti ke bulan Syawal, kalian sedih nggak sih? Nih ya, bulan yang awalnya rahmah, pertengahannya maghrifah, dan akhirnya itqum minan nar pasti akan berpisah dengan kita. Tapi kebanyakan orang merasa senang jika bulan Ramadan pergi, karena mereka menganggap ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah beban yang membelenggu. Karena biasanya mereka menikmati acara TV pada malam hari, nonton drakor, nonton sinetron, dan lain sebagainya. Karena adanya beban salat tarawih, maka mereka tidak bisa menikmatinya lagi. Dan biasanya juga mereka bangun di pagi hari setelah fajar terbit. Karena adanya sahur, maka mereka terpaksa bangun di malam hari sebelum fajar terbit. Dan ada juga loh orang yang sedih karena bulan Ramadan pergi. Ada yang sedih karena bisnis kembang api dan petasannya akan berakhir. Ada yang sedih karena jualan kolak dan es campurnya akan berakhir. Dan yang paling mulia adalah mereka yang bersedih karena bulan Ramadan akan pergi meninggalkannya. Nah, bagaimana? Kalian termasuk yang mana nih? Orang yang termasuk sedih karena bulan Ramadan pergi atau orang yang senang karena bulan Ramadan pergi? Dalam hadis dikatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajahmu dan tidak melihat kepada tubuhmu, tetapi Allah melihat isi hati dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Terlepas dari perasaan sedih dan gembiranya atas berlalunya bulan Ramadan, pasti bakal ada bulan yang menggantikan bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal pun memiliki nilai tersendiri loh bagi umat Islam. Di antaranya saling mengunjungi, saling minta maaf, dan saling memberi maaf. Tapi sekarang masyarakat tidak seantusias dahulu dalam menyambut Idul Fitri. Sekarang mah minta maaf aja, ada yang lewat WA, ada yang lewat IG, ada yang lewat SMS, dan yang paling parah nih ya, yang paling parah ada yang lewat Shopee loh. Dengan kata minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin. Kemudian dijawab dengan kata sama-sama minal aidin wal faidin juga. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya akan mengkritik sedikit tradisi menyambut lebaran tentang halal bihalal atau saling memaafkan dan syawalan. Kama qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiqu fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Fi surah Al-Imran al-ayah 134. Yang artinya yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang berbuat kebaikan, dan orang yang menahan amarahnya, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya kata halal bihalal dan syawalan berasal dari bahasa Arab. Tetapi orang Arab sendiri tidak paham dengan dua istilah tersebut. Halal bihalal dan syawalan adalah tradisi baik leluhur kita yang turun-temurun kepada kita. Halal bihalal atau saling memaafkan, saling mengunjungi, dan saling memberi maaf memang cukup bagus. Tapi sayang, kebanyakan orang meminta maaf ke orang yang dia sukain aja. Kalau misalnya ke orang yang dia gak sukain, pasti dia gak bakal minta maaf. Bukannya
Silaturahmi yang sesungguhnya adalah menyambung tali persaudaraan yang terputus. Hal lain yang perlu dikritisi adalah permintaan maaf yang terlihat cenderung semata. Karena biasanya orang kalau misalnya meminta maaf, pasti aja bakal ada sisa rasa di dada. Kayak misalnya amarah, dendam, sedih, dan lain sebagainya. Dan ingatlah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sambunglah orang yang memutus tali persaudaraan terhadapmu, dan berilah orang yang pelit terhadapmu, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat aniaya kepadamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tradisi lebaran yang kedua ialah Syawalan. Kalian tahu nggak sih Syawalan yang sebenarnya itu apa? Nah, Syawalan yang sebenarnya itu, misalnya nih, kalian udah puasa 30 hari selama bulan Ramadan. Nah, pasti kan kalau misalnya kebesokannya, pasti kan kita bakal menyambut Idul Fitri kan. Nah, terus kebesokannya itu kita tuh selama 6 hari berturut-turut kita tuh diwajibkan puasa sunnah Syawal. Nah, selama 6 hari berturut-turut itu tuh namanya Syawalan. Syawalan memang cukup bagus, tapi sayang karena Syawalan menjadi acara seremonial semata, banyak orang yang melakukan Syawalan melenceng. Contohnya berjabat tangan dengan lawan jenis, memakai pakaian yang mengumbar aurat, dan menonton video yang mengundang syahwat. Kita sebagai umat muslim tidak perlu melarang orang melaksanakan Syawalan, tetapi kita wajib memberitahu kepada orang yang memberikan Syawalan. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada baik dan hikmahnya, maka itu berasal dari Allah. Dan jika ada kesalahan, li'annani insanu 'ali wa lastu malakan ala haqqo daiman wa lastu syaitana mukhti'a daiman fa ana faqat insan yakunu ala haqq ahyanan wa ahyanan ala khata'. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.